Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Audi dengan nomor induk mahasiswa 24117444061, kelas PGSD 2024B. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi proposal yang berjudul Strategi Implementasi Literasi Digital di Sekolah Dasar untuk mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Yang pertama yaitu latar belakang. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam mengakses, menganalisis, dan juga mengevaluasi informasi yang semakin penting di era revolusi industri 4.0, di mana pendidikan beralih dari pendekatan yang berpusat pada guru yang menjadi pusat pada siswa. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan gadget di kalangan siswa, ada potensi untuk mengembangkan kreativitas dan literasi digital mereka. Namun, banyak siswa yang hanya menggunakan teknologi untuk aktivitas yang kurang bermanfaat seperti selfie. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan strategi literasi digital di sekolah dasar agar siswa dapat menciptakan kreativitas dan kemandirian siswa seperti konten, video, dan juga presentasi, serta bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rendahnya tingkat literasi digital siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan. Yang kedua yaitu sejauh mana penggunaan media sosial oleh siswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan literasi digital mereka. Dan yang ketiga yaitu apa saja strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa dalam mencari informasi dan memecahkan masalah menggunakan alat digital. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui rendahnya tingkat literasi digital siswa mempengaruhi mereka dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media sosial oleh siswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan literasi digital mereka. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi yang diharapkan atau diterapkan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa dalam mencari informasi dan memecahkan masalah mereka secara mandiri menggunakan alat digital. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, peningkatan keterampilan literasi digital membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Yang kedua yaitu kemandirian dalam pembelajaran mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah sehingga mereka dapat belajar secara proaktif. Yang ketiga yaitu pengembangan sikap kritis, mendorong siswa berpikir kritis terhadap informasi yang mereka temui sehingga mampu mengenali sumber yang valid dan menghindari hoaks. Yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas siswa, memfasilitasi siswa dalam menciptakan konten kreatif seperti video dan karya seni yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan inovatif. Selanjutnya yaitu pengertian dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif yang bernilai, melibatkan proses berpikir analitis dan imajinatif. Kreativitas tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga mencangkup sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial berperan penting dalam mengembangkan kreativitas. Dengan lingkungan yang mendukung dapat mendorong individu untuk berpikir di luar batasan. Siswa yang kreatif menunjukkan tanda-tanda seperti berpikir asosiatif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemauan untuk bereksperimen, yang semuanya meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, pengembangan kreativitas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas individu dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu pengertian kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk mengelola diri dan mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Dalam konteks ini, kemandirian mencangkup kemampuan untuk mengelola waktu, mengambil resiko, dan memecahkan masalah secara mandiri. Individu yang mandiri percaya pada diri sendiri dan memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas tanpa keraguan. Kemandirian juga melibatkan kebebasan untuk mengatur kebutuhan sendiri dan menghadapi persoalan tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, kemandirian merupakan usaha seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan mengejar tujuan
dengan dorongan dan kepercayaan diri sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari kreativitas dan kemandirian implementasi literasi digital. Kreativitas dalam literasi digital adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi digital secara inovatif dan orisinal. Mencangkup pembuatan konten bermanfaat seperti artikel, video, dan infografis. Siswa yang kreatif mampu berpikir kritis terhadap informasi online dan berkolaborasi dengan orang lain menggunakan teknologi. Sementara itu, kemandirian siswa dalam literasi digital berarti kemampuan mereka untuk belajar dan menggunakan teknologi tanpa bergantung pada bimbingan orang dewasa, mengambil inisiatif dalam mengeksplorasi alat digital, dan membuat keputusan yang tepat. Kemandirian ini meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berinteraksi dengan dunia digital. Kesimpulannya, baik kreativitas maupun kemandirian adalah kunci untuk mempersiapkan siswa berkontribusi secara aktif di era informasi yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu faktor rendahnya literasi digital siswa. Yang pertama, kurangnya akses ke teknologi. Siswa yang tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat digital atau internet akan kesulitan dalam mempelajari dan menerapkan literasi digital. Ketentuan ini dapat menghambat dan juga memperlambat kemampuan mereka untuk mencari informasi, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam pembelajaran online. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar yang berkualitas dan relevan juga berperan penting. Jika siswa tidak memiliki akses ke materi yang dapat membantu mereka memahami penggunaan teknologi dalam konten pendidikan, mereka akan kesulitan dalam mengembangkan literasi digital. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang tidak mendukung. Lingkungan yang kurang mendukung seperti kurangnya fasilitas teknologi di sekolah atau di rumah dapat menghambat perkembangan literasi digital. Siswa mungkin merasa tidak termotivasi atau tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi digital mereka jika mereka tidak didukung oleh guru atau orang tua. Yang keempat yaitu sikap negatif terhadap teknologi. Sikap negatif terhadap teknologi baik dari siswa maupun orang dewasa dapat menghambat penerimaan dan penggunaan alat digital. Jika siswa melihat teknologi sebagai hal yang rumit atau tidak berguna, mereka akan cenderung menghindari yang berdampak pada kemampuan mereka untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Kurangnya pelatihan atau kurikulum yang fokus pada literasi digital dalam sekolah dapat mengakibatkan siswa tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Tanpa pembelajaran yang memadai, siswa mungkin tidak memahami cara mengevaluasi informasi digital atau menggunakan alat teknologi yang tersedia. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang pertama yaitu platform untuk ekspresi kreatif. Media sosial menyediakan platform bagi siswa untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Mereka dapat berbagi karya seni tulisan, video, dan proyek multimedia lainnya. Dengan berinteraksi dengan audiens, siswa dapat memberikan umpan balik atau menerima umpan balik yang dapat mendorong pengembangan ide-ide baru dan inovatif. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya dan inspirasi. Media sosial memungkinkan siswa untuk mengikuti akun atau halaman yang berkaitan dengan minat mereka, seperti seni, sains, teknologi, dan pendidikan. Ini memberikan akses ke berbagai sumber daya inspirasi dari konten yang dapat meningkatkan literasi digital mereka serta memperluas pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang aktif di media sosial dihadapkan pada berbagai pandangan dan informasi. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat. Yang selanjutnya yaitu penyebaran ide dan kampanye sosial. Siswa dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan ide-ide dan melakukan kampanye sosial. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial, tetapi juga mendorong kreativitas dalam merancang kampanye yang menarik dan informatif. Yang selanjutnya yaitu
Pembelajaran secara mandiri. Media sosial memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri. Mereka dapat mengikuti kursus online, tutorial, dan juga webinar yang dibagikan melalui platform yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan pengetahuan mereka di bidang yang mereka minati. Yang selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Ini bersifat kerja kelompok di mana siswa dapat berbagi ide dan informasi menggunakan platform digital seperti Google Classroom atau Microsoft Teams untuk menggunakan dan mendukung kolaborasi. Yang kedua yaitu penggunaan alat digital untuk penelitian. Siswa diperkenalkan pada berbagai alat digital untuk penelitian seperti database online, perpustakaan digital, dan aplikasi pencarian informasi. Yang kedua yaitu fasilitasi refleksi diri. Ajak siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka setelah menyelesaikan proyek atau tugas. Yang keempat yaitu pemberian umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif pada pekerjaan siswa. Yang kelima yaitu mendorong rasa ingin tahu. Ciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan tantangan yang mendorong eksplorasi siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah perkataan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.